Bab 996, menolak untuk mengalahkan kekalahan. Makhluk besar itu tampak akrab baginya. Kekuatannya sangat mengerikan. Jika dia mengoperasikan mechanya sendiri, dia yakin dia bisa melawannya. Namun, tidak hanya kekuatan ofensif dan defensif dari mecha standar yang lemah. Itu tidak cocok untuk mechanya sendiri dalam hal kecepatan juga. Dia tidak punya kesempatan apapun untuk menghindari serangan sebelum dia dihancurkan oleh lawannya. Orang itu tidak punya rasa malu sama sekali. Juga, orang itu telah menangkap bumerang wanita itu dengan tangan kosong. Terbuat dari apa tangannya? Sudah diketahui umum bahwa kekuatan serang bumerangnya adalah salah satu yang terkuat di antara jiwa-jiwa bela diri dengan peringkat yang sama. Dengan menggunakan penilaiannya sendiri, dia mengerti bahwa dia tidak kalah dalam hal mecha. Tetapi pada jiwa bela dirinya, lawannya pasti seorang ahli dengan jiwa bela diri kembar. Pada saat dia menghabiskan waktu berpikir, dia ingat mengapa makhluk besar itu tampak begitu akrab. Jiang Wuyue. Dia bergumam melalui gigi yang terkatup. Ling Wuyue berjalan ke arah luar. 2 batang dan 2 bintang menjulur dengan berani di bahunya. Dia adalah seorang letnan kolonel. Jiang Wuyue, di mana Anda? Dia mengabaikan para perwira militer yang menyambutnya di area Stardow Battle Network dan memutar nomor Jiang Wuyue. Ada apa? Dari suara nadanya, Jiang Wuyue jelas kesal. Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Di mana Anda sekarang? Ling Wuyue menarik napas dalam-dalam dan berhasil menekan amarahnya yang membara. Apakah aku harus selalu siap sedia dan meneleponmu? Mengapa saya harus datang menemui Anda? Kata Jiang Wuyue, jengkel. Apakah Anda memiliki keinginan mati? Ling Wuyue akhirnya meletus. Aku akan memberimu 1 menit untuk datang sebelum aku segera. Jika tidak, saya tidak akan berbelas kasih pada Anda. Saya akan menantang Anda untuk pertempuran mecha setiap hari di depan pasukan Anda. Kamu pikir aku bohong? Hah? Aku bahkan tidak menggunakan mecha. Saya tidak takut dengan Anda. Jiang Wuyue berkata dengan acuh tak acuh. Jadi katamu, tunggu saja. Saya akan menuju ke batalion Anda sekarang. Saya ingin melihat apakah ada di antara mereka yang cukup kuat untuk menghentikan saya. Mengatakan ini, Ling Wuyue bersiap untuk mengakhiri panggilan. Hei, hei, hei. Baiklah, baiklah. Apa yang membuat Anda begitu marah? Di mana kamu? Saya akan datang menemui Anda, kata Jiang Wuyue tanpa daya. Meskipun dia benar-benar tidak ingin bertemu Ling Wuyue, dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, dia kuat. Selain itu, Ling Wuyue memiliki moniker di ketentaraan, penyihir gila. Dia akan berani melakukan apapun. Tidak peduli seberapa keterlaluan itu. Sebelumnya, dia dipromosikan menjadi kolonel senior. Namun, dia diturunkan secara paksa karena dia pernah bertindak berdasarkan dorongan hati sekali. Alasan Jiang Wuyue enggan bertemu dengannya terutama karena mereka memiliki sejarah di antara mereka. Atau mungkin itu lebih tepat digambarkan sebagai perseteruan. Dari segi penampilan, Ling Wuyue tidak terlalu buruk, tetapi tidak terlalu bagus. Dia adalah wanita yang setia dengan tubuh ramping dan tulang yang sedikit lebih besar dari gadis lain. Mereka berdua kira-kira seusia. Dia sudah mengenal Jiang Wuyue sejak mereka masih kecil. Dan mereka terus-menerus menabrak kepala saat tumbuh bersama. Pada tahun ketika Ling Wuyue menginjak usia 25, dia tiba-tiba pergi menemui Jiang Wuyue dan memintanya untuk pergi bersamanya. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa hanya pria yang kuat seperti dirinya yang layak untuknya. Namun, hanya karena Jiang Wuyue kuat, itu tidak berarti dia ingin pasangan yang kuat. Dia segera menolaknya. Gadis-gadis cantik seperti Long Yuxue lebih dari tipenya. Marah, Ling Wuyue menantang Jiang Wuyue di tempat. Saat itu, basis kultivasi Jiang Wuyue sudah di atas Ling Wuyue. Dan jiwa bela diri Tuan Naga memiliki kekuatan yang mengejutkan. Dalam pertempuran 1 lawan 1, Ling Wuyue tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Pada akhirnya, dia ditundukkan oleh Jiang Wuyue. Namun, Ling Wuyue keras kepala. Dia tidak membiarkan masalah itu hilang begitu saja. Dia kembali dan membawa mechanya untuk melawan Jiang Wuyue lagi. Kali ini, Jiang Wuyue yang bukan tandingannya.
Basis kultivasi mereka tidak jauh berbeda satu sama lain untuk memulai. Dan Jiang Wuyue tidak cocok untuk bertarung dengan Meisha. Di sisi lain, Ling Wuyue adalah master Meisha kartu as militer. Meskipun Jiang Wuyue telah mengaktifkan armor perang satu kata, dia dipukuli habis-habisan oleh Ling Wuyue dengan Meisha hitamnya. Ling Wuyue kemudian mengatakan kepadanya bahwa jika dia menolak menjalin hubungan dengannya, dia akan melawannya setiap kali mereka bertemu. Ling Wuyue bukan dari divisi darah, dan dia terampil dalam serangan jarak jauh. Dia telah naik pangkat lebih cepat dari Jiang Wuyue dan sudah menjadi wakil komandan resimen sekarang. Meskipun pangkatnya sama dengan Jiang Wuyue, dia memiliki kekuatan lebih dari dia. Tidak ada cara dia bisa naik banding ke tentara atas hal-hal seperti itu. Merasa tak berdaya, Jiang Wuyue hanya bisa berkultivasi sekuat tenaga. Akhirnya menembus ke pangkalan budidaya 6 cincin dan menyelesaikan 2 kata armor tempurnya. Baru saat itulah dia bisa melawan Ling Wuyue. Lolos dari nasib disiksa olehnya setiap kali mereka bertemu. Setelah kehilangan cukup banyak tantangan untuk Jiang Wuyue, dia memutuskan untuk berkultivasi sebaik mungkin. Begitu basis kultivasinya melampaui Jiang Wuyue, dia pasti akan memberinya lebih banyak masalah. Seluruh situasi membuat Jiang Wuyue merasa tidak berdaya. Namun, dia belum memikirkan pesawat yang cocok untuk menghadapi keadaan seperti itu. Itu sebabnya dia marah ketika dia melihat nama Ling Wuyue muncul di komunikator jiwanya. Tentu saja, pengalaman ini tidak sepenuhnya merugikan. Setidaknya, dia telah memfokuskan semua usahanya ke dalam kultivasi. Dia harus berterima kasih pada Ling Wuyue untuk ini. Ling Wuyue memberitahu Jiang Wuyue tentang lokasinya. Dan setelah beberapa saat, dia menemukannya. Ketika dia melihat Ling Wuyue dengan ekspresi marahnya, Jiang Wuyue tidak bisa menahan geli ketika dia berkata, "Hei, wanita gila, ada apa denganmu hari ini? Siapa yang cukup berani membuatmu marah?" Di tentara, tidak ada yang berani melintasi Ling Wuyue. Dia menghormati para perwira berpangkat lebih tinggi dari miliknya dan tidak ada yang di bawah pangkatnya yang bisa mengalahkannya. Itulah sebabnya Jiang Wuyue mengatakan apa yang dikatakannya. Jiang Wuyue menjawab dengan marah. "Potong omong kosong. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah ada anggota tentara yang memiliki jiwa bela diri yang sama dengan Anda?" Jiang Wuyue tercengang. "Tidak ada orang lain. Saya satu-satunya." Jiang Wuyue berkata, "Tidak mungkin. Saya berkelahi dengan seseorang dalam kompetisi hari ini. Dia jelas bukan tandinganku dengan mechanya." Tetapi pada akhirnya, dia memanggil makhluk besar yang menyerupai jiwa bela dirimu. Saya bisa melihat bahwa itu hanya sebuah gambar. Itu bahkan mungkin jiwa roh. Tapi itu sangat kuat. Itu membuat karya pendek dari Meisha saya. Hah? Jiang Wuyue tertegun. Itu tidak benar. Apakah Anda yakin itu adalah area kompetisi barat kami? Anda yakin tidak ada kesalahan? Ling Wuyue menjawab dengan tajam. Tidak mungkin aku salah. Orang-orang dari Mingdu semua pergi ke area kompetisi pusat atau wilayah kompetisi Northwestern. Mereka sama sekali tidak bersaing di wilayah kita. Mungkinkah ada lawan lain di Fire Basin yang mampu melawan bahkan kita? Orang yang aku lawan tidak terampil mengoperasikan mechanya. Tetapi hal yang dia panggil persis sama dengan jiwa bela dirimu ketika kau melepaskannya. Hanya saja itu jauh lebih besar. Sekitar 60 meter. Dan sangat kuat. Jiang Wuyue mengerutkan kening dalam-dalam. Itu tidak mungkin. Anda tahu bahwa garis keturunan saya bermutasi ketika saya lahir. Begitulah cara saya mendapatkan jiwa bela diri Tuan Naga saya. Saya yang pertama memilikinya dalam sejarah keluarga saya. The Overlord Dragon sendiri adalah jiwa roh yang bangga. Itu tidak akan membiarkan dirinya digunakan oleh orang lain. Bagaimana itu bisa muncul dalam kompetisi? Jiwa binatang ini telah lama punah. Saya pikir Anda tahu tentang semua pengetahuan dasar ini, kan? Ling Wuyue berkata dengan dingin. Saya hanya percaya pada mata saya sendiri. Anda benar-benar tidak tahu. Jiang Wuyue menjawab. Ada sedikit petunjuk. Bisakah Anda ceritakan secara rinci tentang lawan Anda? Setelah mendengar kata-kata Ling Wuyue, ia tidak peduli lagi untuk berdebat dengannya. Dia selalu tertarik berbicara tentang naga tuan.
Ling Wuyue menceritakan seluruh proses pertempurannya dengan Tang Wulin kepada Jiang Wuyue. Ketika Jiang Wuyue mendengarnya menyebutkan cakar emas yang menjangkau dari dalam meja dan menangkap bumerang, ekspresinya berubah aneh. Pada saat yang sama, ia menghubungkan beberapa titik di pikirannya. Itu seharusnya cukup petunjuk, kan? Tanya Ling Wuyue. Jiang Wuyue mengangguk. Anehnya, itu membuatku berpikir tentang satu monster. Jika itu dia, maka itu mungkin. Apakah dia dari pasukan kita? Tanya Ling Wuyue. Jiang Wuyue mengangguk. Ya, dia dari pasukan kita. Pendatang baru. Ia juga bisa dianggap sangat luar biasa. Saya tidak akan terkejut jika Anda kalah darinya. Aku juga tidak bisa mengalahkannya. Satu-satunya hal adalah saya tidak tahu bahwa dia memiliki keterampilan seperti itu. Sedikit rasa ingin tahu muncul di mata Ling Wuyue. Siapa yang kamu bicarakan? Rekrut baru. Kenapa saya tidak pernah mendengarnya? Jiang Wuyue. Diharapkan Anda tidak melakukannya. Dia baru di sini selama beberapa bulan. Beri saya waktu sebentar. Saya akan bertanya apakah itu dia. Ling Wuyue bertanya dengan gigi terkatup. Jika itu dia, aku tidak akan pernah memaafkannya. Beraninya dia menggunakan jiwa bela diri kepadaku hanya karena dia tidak bisa mengalahkan Mishaku. Jiang Wuyue merespons dengan tajam. Dalam pertempuran Mesha, kemampuan para master jiwa juga merupakan bagian dari pertempuran. Tidak sportif bagimu untuk mengatakan itu. Ini bukan seolah-olah Anda tidak menggunakan jiwa bela diri Anda. Faktanya adalah jiwa bela dirinya lebih kuat dari milikmu. Kamu cemburu. Omong kosong. Berhentilah menyalak dan mulailah menghubunginya. Ling Wuyue berdiri dengan tangan akimbo ketika dia membalas dengan marah. Bab 997 Pertandingan ulang. Jiang Wuyue memutar komunikator jiwanya. Tetapi nada sibuk datang dari ujung lain. Dia tidak menjawab. Saya rasa dia sedang berlatih. Gelang dewa darahnya dimatikan. Jiang Wuyue mengangkat bahu tak berdaya. Aku tidak peduli. Kamu harus menemukannya. Kalau tidak, saya akan berasumsi bahwa orang yang saya lawan hari ini adalah Anda. Kata Ling Wuyue dengan marah. Bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Jiang Wuyue juga marah. Sejak kapan aku masuk akal denganmu? Apa yang bisa kamu lakukan? Jika Anda tidak senang dengan itu, ayo bertarung. 1 lawan 1. Ling Wuyue saat ini sedang berada di puncak amarahnya. Lupakan saja. Aku tidak punya waktu untuk ini. Anda tunggu di sini. Saya akan mencoba beberapa kali lagi. Aku berkata kepadamu, jangan gerakkan amarahmu padanya. Saya sudah membantu Anda dengan melakukan ini. Dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya sejak awal. Mengapa saya yang membayar untuk apa yang telah terjadi? Selain itu, jangan berpikir bahwa kamu akan menang hanya karena kamu memiliki Misha. Dia juga adalah master armor pertempuran 2 kata. Dan kekuatannya bahkan melebihi kekuatanku. Jika kalian bertarung dalam situasi biasa, kamu masih tidak punya peluang untuk mengalahkannya. Ling Wuyue mendengus. Kamu fokus untuk menghubunginya. Kemarahannya agak mereda. Insiden hari ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Jiang Wuyue. Jiang Wuyue mencoba nomor Tang Wulin beberapa kali lagi. Tapi tetap saja, tidak ada yang menjawab panggilan itu. Tang Wulin telah mematikan gelang dewa darahnya saat ini. Dia benci diganggu oleh orang lain saat dia berkultivasi. Saat ini, ia berada di ruang pelatihan gravitasi. Dia memegang tombak naga emasnya dan menikam udara di depannya dalam suksesi cepat. Ada beberapa gerakan yang menjadi dasar tombak. Itu adalah metode pelatihan yang dia temukan kembali ketika dia bersama Sekte Tang. Menusuk adalah salah satu gerakan dasar. Stab, hack, hit, dan point. Ini semua adalah teknik tombak. Setelah pertarungannya dengan Ling Wuyue hari ini, Tang Wulin menyadari apa yang paling kekurangannya adalah dasar-dasar. Jika dia ingin melepaskan Tousan Accusing Fingers, dia harus menyempurnakan gerakan dasar ini terlebih dahulu. Dia akan lebih memahami rahasia finger menuduh jari dengan memiliki dasar yang kuat. Itu sebabnya dia berada di ruang pelatihan gravitasi. Dia mengintensifkan gaya gravitasi 5 kali. Dia memegang tombak naga emasnya dan berlatih dasar-dasarnya. Rata-rata, dia bisa menusuk 30 kali per menit.
Setiap tikaman yang dia lakukan terfokus. Dia mencurahkan seluruh energi dan perhatiannya untuk merasakan tombak di tangannya. Dia tidak memanfaatkan kekuatan jiwanya atau kekuatan garis keturunan. Sebagai gantinya, dia hanya menusuk udara ketika dia membiasakan diri dengan sensasi menusuk dengan tombak naga emasnya. Dia tidak tahu berapa lama dia harus berlatih sebelum dia benar-benar bisa menemukan perasaan itu. Namun, dia percaya bahwa dasar-dasarnya akan diperkuat selama dia terus berkultivasi. Yang dia lakukan hanyalah menusuk. Dia tidak melakukan gerakan lain saat dia mengulangi tindakannya tanpa tahu apa artinya kelelahan. Dengan staminanya, mudah untuk mempertahankan budidaya seperti itu. Sirkulasi alami Dragon Core-nya memberinya kekuatan dan meremajakan tubuhnya. Bahkan dengan gaya gravitasi yang 5 kali lebih kuat. Satu-satunya dampaknya adalah sedikit peningkatan konsumsi energinya. Itu adalah tantangan terbesar yang bisa diberikan ruang latihan gravitasi. Tang Wulin tidak menyadari berlalunya waktu. Ketika dia akhirnya merasakan lengannya sakit, dia berhenti karena dia memiliki perasaan yang mendalam selama proses penikaman dengan tombak naga emasnya. Dia menghela nafas dan menyeka keringat di wajahnya. Dia mengangguk puas. Aku merasakan sesuatu. Saya akan beristirahat dan melanjutkan nanti. Dia memiliki pertandingan lain setelah ini. Secara alami, dia tidak bisa terus berkultivasi di sini. Dia berjalan keluar dari ruang pelatihan. Ketika dia mengaktifkan kembali gelang dewa darahnya, itu bergetar. Wu Yue, ada apa? Tang Wulin mengangkat telepon dan tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan bingung. Jangan kamu. Ada apa denganku? Anda hampir menyebabkan kematian saya. Di mana Anda? Kata Jiang Wu Yue. Tampaknya menghembuskan nafas terakhirnya. Hah? Kata Tang Wulin dengan heran. Apa yang salah? Saya di ruang pelatihan gravitasi. Di mana kamu? Tunggu aku di pintu. Kami segera datang. Panggilan berakhir. Tang Wulin benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini tentang penyerahan dirinya kemarin? Itu tidak mungkin. Jiang Wu Yue tidak akan mengatakan lebih jauh bahwa dia hampir mati karena dia menyerah padanya. Dia menyeka keringatnya. Dalam waktu singkat, mereka berdua berlari ke arahnya dengan terburu-buru dan dengan sangat tergesa-gesa. Orang yang berlari di depan adalah seorang perwira wanita. Dia tinggi, badannya ramping, tapi bahunya agak lebar. Juga, dia tampak sehat dan sehat. Matanya penuh dengan semangat. Dan rambut pendeknya dibengkokkan seperti jarum baja. Dia gagah berani dan gagah berani. Jiang Wu Yue mengikuti di belakangnya. Tapi matanya tak bernyawa. Dia tampak depresi. Bahkan, kamu Tang Wulin. Apakah Anda Little Tang? Ling Wu Yue telah menutup jarak dalam beberapa langkah dan pertanyaan muncul dari mulutnya. Tang Wulin sedikit heran. Dia memandang Jiang Wu Yue. Jiang Wu Yue berkata dengan senyum masam. Apakah Anda menghadapi lawan yang menggunakan bumerang dalam pertandingan Meisha? Tang Wulin berkata. Bagaimana kamu tahu itu? Jiang Wu Yue menunjuk ke Ling Wu Yue. Itu dia. Sejak kapan kamu memiliki jiwa roh Tuan Naga? Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Dia mencarimu. Ling Wu Yue memandang Tang Wulin dengan mata berbinar yang tajam. Tidak ada nyala api amarah dalam diri mereka. Hanya rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya. Tang Wulin tampak berusia 20-an saja. Dia tampan. Dia akan memberikan itu padanya. Matanya bahkan lebih cantik dari miliknya. Jika dia memiliki rambut panjang, dia akan menjadi wanita cantik tanpa teman. Dia juga memiliki tubuh ramping dan lurus ke belakang. Ling Wu Yue adalah orang yang sangat pemilih. Tetapi dia tidak dapat menemukan kesalahan dengan penampilan Tang Wulin. Itu benar. Aku Little Tang. Kaulah yang menggunakan bumerang. Ling Wu Yue. Tanya Tang Wulin. Ling Wu Yue mendengus. Ya, itu saya. Tang Wulin melanjutkan untuk bertanya. Dan kamu mencari aku? Ling Wu Yue menjawab. Saya datang untuk pertandingan ulang. Pertandingan ulang pertempuran yang sebenarnya. Saya belum berdamai dengan kekalahan saya. Baik, kali ini. Giliran Ling Wu Yue yang heran. Dia mengira Tang Wulin awalnya akan menolaknya. Dia tidak berharap melihat semangat di matanya saat ini. Jiang Wu Yue berkata, apakah Anda puas sekarang? Wanita gila. Bisnis saya di sini sudah selesai.
Saya akan menyerahkan kalian berdua ke permainanmu. Jika kamu memanggilku, wanita gila, lagi, aku akan merobek paru-parumu, kata Ling Wuyue tanpa sedikit pun belas kasihan. Jiang Wuyue memutar matanya. Lebih baik jika aku tidak pernah bertemu denganmu. Aku bahkan tidak ingin melihatmu jika kamu belum menghubungi saya terlebih dahulu. Aku pergi. Dengan gusar, dia berbalik dan lari dari tempat kejadian. Tang Wulin telah mengolah teknik tombaknya selama 3 jam penuh. Ling Wuyue telah mengganggu Jiang Wuyue selama 3 jam untuk memanggil Tang Wulin. Jiang Wuyue tidak punya pilihan lain. Tidak mungkin dia akan memprovokasi orang ini. Dia hampir menjadi gila setelah disiksa selama 3 jam. Melihat Jiang Wuyue yang melarikan diri, Tang Wulin bertanya, "Di mana kita akan pergi?" Dia sudah terbiasa dengan statusnya dalam batalion Dewa Darah dan tidak lagi memanggil orang lain sebagai perwira senior. Ling Wuyue mengetahui sejarah Tang Wulin dari Jiang Wuyue saat mereka menunggu Tang Wulin menjawab panggilan itu. Ke area pertarungan Mesya. Ikuti aku. The Blood God Army dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Tentu saja, mereka memiliki area pertarungan Mesya juga. Dan itu adalah state of the art. Area pertempuran Mesya jauh lebih besar dari ruang pertempuran di mana Tang Wulin telah berdebat dengan Jiang Wuyue sebelumnya. Diameternya 200 meter dan langit-langitnya lebih dari 70 meter. Itu dibangun di bawah tanah yang menjelaskan mengapa Tang Wulin tidak melihat bangunan seperti itu di permukaan. Mereka perlu membayar dengan poin prestasi untuk menggunakan area tempur Mesya. Ling Wuyue membayar jumlah yang diperlukan dan berjalan bersama Tang Wulin. Jiang Wuyue memberitahu saya bahwa pertahanan Anda kuat. Saya tidak akan menahan diri nanti. Ling Wuyue memandang Tang Wulin dengan mata berbinar. Oke. Jawaban Tang Wulin singkat dan langsung seperti biasa. Dia mengantisipasi kekuatan Ling Wuyue berada di puncaknya. Dengan keterampilan operasi Mesya-nya, dia pasti sangat kuat jika dia mengoperasikan mechanya sendiri. Secara alami, Tang Wulin tidak berencana untuk melawannya dengan Mesya. Itu sebenarnya meminta pemukulan. Dia akan menghadapinya dalam mode terkuatnya dan mengambil kesempatan untuk mengasah teknik tombaknya. Keduanya terhenti 200 meter dari satu sama lain. Ling Wuyue menarik napas dalam-dalam. Mata awalnya yang liar dengan cepat fokus dan secara mengejutkan berubah sedingin es dalam waktu singkat. Dia adalah orang yang tidak sabar. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan bertindak dengan cara yang sama selama pertempuran. Bahkan, dia bertindak sebaliknya karena dia bisa tetap tenang selama pertempuran. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjadi Master S Mesya. Harus diketahui bahwa Master Mesya S Blood God Army benar-benar berbeda dari Master Mesya S lainnya. Dia mengangkat tangan dan melemparkan. Bola cahaya hitam muncul di depannya. Bayangan hitam itu dengan cepat membesar dan berubah menjadi Mesya hitam setinggi 8 meter yang tampak mengesankan. Meskipun Tang Wulin siap secara psikologis, dia menarik napas dingin yang tajam ketika melihat Ling Wuyue mengoperasikan Mesya hitam. Mesya hitam tidak menakutkan dalam dirinya sendiri. Apa yang menakutkan adalah bahwa itu ada di tangan Master Mesya kartu as. Baik itu kecepatan, senjata, peralatan, atau kemampuan ofensif dan defensif mereka. Mesya hitam dan Mesya standar sama berbeda dengan langit dan bumi. Itu adalah perbedaan antara cincin jiwa 10.000 tahun dan cincin jiwa 10 tahun. Menghadapi lawan seperti itu, tatapan Tang Wulin langsung fokus. Dia mengumpulkan semua perhatiannya dan cahaya keemasan samar muncul di sekujur tubuhnya. Bab 998, Ling Wuyue yang kuat. Tang Wulin tidak membiarkan dirinya ceroboh sama sekali. Bintik-bintik cahaya keemasan menyinari bagian tubuh yang berbeda saat baju tempur Dragon Moon yang tampak keren dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Ketika topeng emas muncul untuk menutupi wajahnya, aura yang dilepaskan dari tubuh Tang Wulin segera memicu respons dari Ling Wuyue yang alisnya bergerak sedikit. Tatapannya secara tidak sadar terpaku pada lengan kanan Tang Wulin. Dia mendapati dirinya menatap cakar naga emas besar miliknya. Sangat mengejutkannya. Tang Wulin dibalut dalam baju tempur Dragon Moon-nya yang membuatnya tingginya hampir 3 meter. Sepasang sayap naga yang sangat besar di belakang punggungnya terbentang sementara seluruh tubuhnya memancarkan sinar keemasan yang menyilaukan.
Tombak naga emas terbentang di tangannya dan mengungkapkan bentuk aslinya. Udara yang mengelilingi tubuhnya tampak sedikit melengkung. Pada saat ini, Ling Wuyue ingat kata-kata Jiang Wuyue bahwa basis kultivasinya tidak cocok dengan Tang Wulin. Juga, jiwa bela diri Tang Wulin bahkan lebih kuat daripada miliknya. Jiang Wuyue tidak berusaha menutupi kata-katanya ketika dia mengatakan padanya. Aliran cahaya diproyeksikan ke bawah dari dada Mesia hitam dan menjerat tubuh Ling Wuyue. Pada saat berikutnya, dia sudah terserap ke dalam Mesia hitam. Sinar samar mulai memancarkan dari Mesia hitam sebagai aura Mesia hitam meningkat secara eksponensial mengikuti masuknya Ling Wuyue ke dalam tubuhnya. Tang Wulin mengamati Mesia hitam dengan cermat karena dia ingin memalsukan dirinya juga Mesia hitam. Jadi, dia sangat memperhatikan Mesia baru-baru ini. Mesia hitam Ling Wuyue tingginya sekitar 8 meter dengan tubuh yang panjang dan ramping. Tampaknya sangat kuat meskipun tidak memiliki senjata serangan jarak jauh yang rumit. Ada sepasang sayap terlipat di punggungnya yang tetap ditarik saat ini. Tang Wulin tidak bisa memastikan. Tetapi dia memperhatikan bahwa Mesia hitam memiliki lebih dari 2 kali lipat jumlah baling-baling dibandingkan dengan Mesia hitam biasa dengan jumlah yang bagus di bagian depan Mesia. Ada 2 bumerang besar di punggung Mesia hitam. Bumerang sedikit lebih kecil dari yang digunakan dalam kompetisi sebelumnya. Pisau mereka gelap seperti tinta hitam. Dan mereka memiliki permukaan matte. Mesia hitam tidak membawa senjata lain selain sepasang bumerang. Orang bisa mengatakan kepercayaan diri Ling Wuyue yang tertinggi pada sepasang bumerang hanya berdasarkan itu saja. Tang Wulin percaya bahwa kemampuan bertarung dari sepasang bumerang sebagai senjata utama Mesia hitam jelas tidak kalah mampu dari jiwa bela dirinya. Apakah kamu siap? Suara Ling Wuyue terdengar melalui pengeras suara Mesia. Silakan lanjutkan. Tang Wulin berteriak keras sambil mengangkat tombak naga emas di tangannya secara bersamaan. Mesia hitam Ling Wuyue bergerak. Itu menginjak tanah dalam apa yang tampaknya menjadi langkah lincah. Pada saat berikutnya, itu sudah melompat ke udara. Tetapi kali ini, Ling Wuyue tidak segera melemparkan sepasang bumerang di punggungnya. Dia mengangkat tangan kanannya untuk mengeluarkan bumerang. Mesia hitam melaju kencang saat menembak lurus ke arah Tang Wulin. Mungkinkah dia berencana untuk pertempuran jarak dekat? Dada Tang Wulin mengencang. Dia mengepakkan sayap di punggungnya saat dia bergerak ke arahnya dengan tombak naga emas di tangannya. Jarak 100 meter hanyalah 1 meter untuk mereka. Jarak di antara mereka diperpendek dengan cepat. Tang Wulin menikam tombak naga emasnya ke depan tanpa menggunakan keterampilan jiwanya. Dia telah berlatih metode penikaman selama 3 jam sebelum ini. Saat ini, dia mengenakan armor perangnya dengan tombak naga emas bersinar terang dari penguatan kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunan. Sinar setinggi 3 kaki dilepaskan dari tombak dengan aura yang tak tergoyahkan. Udara di sekitarnya dilanggar dimanapun sinar keemasan menyapu. Tusukan itu harus ditekan ke depan dengan roh gigih. Tang Wulin segera gembira dengan terobosan dalam pemahamannya. Itu benar-benar prestasi besar baginya untuk dapat memiliki realisasi di tengah pertempuran. Dia berharap kejadian seperti itu selama proses kultivasinya. Hiss. Sebuah ledakan udara diproduksi di udara. Sinar keemasan melintas 1 kali dan Tang Wulin muncul di depan Mesia. Tubuh Mesia hitam itu berhenti sejenak di udara dengan bumerang berputar di tangannya. Itu membuat perubahan lateral yang tidak seharusnya terjadi dalam keadaan biasa. Dengan kata lain, Mesia hitam Ling Wuyue menyelesaikan gerakan membelokkan 90 derajat di udara untuk menghindari tombak Tang Wulin yang gigih. Pada saat yang sama, bumerang di tangannya berputar dan menyapu sisi Tang Wulin. Tang Wulin tidak berhasil menarik kembali tombak naga emas yang berada dalam posisi menusuk ke depan karena Mesia hitam terlalu cepat. Dia merasa Mesia Ling Wuyue seperti seorang guru jiwa tipe agility. Namun, Tang Wulin tidak mengoperasikan Mesia tetapi terlibat dalam pertempuran di armor pertempurannya. Dia paling kuat dalam situasi seperti itu. Dia tidak berusaha menghindar. Dan cakar naga emas kirinya langsung menuju bumerang. Bang! Bumerang itu didorong pergi. Tetapi tangan kiri Tang Wulin bergetar sebagai hasilnya. Getaran frekuensi tinggi yang sangat kuat yang tidak terlihat oleh mata telanjang langsung terpancar dari tangan kirinya ke seluruh tubuhnya. Namun,
Baju tempur Dragon Moon Tang Wulin bersinar terang dengan sendirinya untuk menghilangkan kekuatan getaran secara instan. Di sisi lain, mesia hitam Ling Wuyue berputar di udara ketika ditampar oleh cakar naga emas kiri Tang Wulin. Bumerang di punggungnya segera jatuh dari bahunya dengan gerakan memutar. Dia menghindari tombak naga emasnya dan menggunakan bumerang pertamanya untuk menarik tangan kiri Tang Wulin sambil memanfaatkan momentum untuk berbalik dan meluncurkan pukulan fatal dengan bumerang di punggungnya. Meskipun seluruh proses terdengar panjang, pada kenyataannya, eksekusi selesai dalam waktu singkat. Teknik yang sangat kuat. Meskipun Tang Wulin dilindungi oleh baju tempur Dragon Moon-nya, dia menolak untuk menyerah. Sayap naga di punggungnya mengepak dengan lembut untuk mengirim tubuhnya mundur. Dia jauh lebih cepat tanpa mesia. Ketika ia sedang surut, bumerang ketiga muncul hampir bersamaan. Itu mempercepat sekaligus dan di pinggangnya segera. Kali ini, bumerang itu segera meluncurkan 3 keterampilan jiwanya secara diam-diam. Seperti hantu. Dan menghantam pinggang Tang Wulin. Itu terlalu cepat. Bumerang itu tidak hanya mengejutkan dalam kemampuan menyerangnya, tetapi kecepatan dan kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya sendiri juga sempurna. Tang Wulin sudah sangat berhati-hati. Namun bumerang itu hampir menimpanya. Itu bahkan menabrak baju tempur pertempuran Dragon Moon-nya. Ujung tombak naga emas ditarik dan menusuk ke depan di depan tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya ilahi bersinar terang di mata Tang Wulin ketika Kaisar Blue Silver melonjak untuk menjalin jaring besar di depannya untuk membelokkan bumerang mesia yang mendekat. Dentang. Bumerang jiwa bela diri masih berhasil menyerang armor pertempuran bulan naga sebelum menghubungi tombak naga emas Tang Wulin. Bumerang itu jatuh tiba-tiba sebelum menarik diri untuk menerobos jaring Kaisar Blue Silver dan kembali ke mesia hitam. Tang Wulin tidak diragukan lagi merasa kaget saat ini karena dia diserang lawannya selama pertarungan jarak dekat. Dia dibalut baju perang pertempuran 2 kata. Jadi kecepatannya sudah cepat. Namun, dia tidak berhasil menghindari serangan lawannya. Dia hanya bisa membayangkan betapa terampilnya kontrol lawannya terhadap mechanya. Di sisi lain, Ling Wuyue juga terkejut dengan betapa kuatnya pertahanan Tang Wulin. Meskipun dia berhasil membuat serangan mendadak pada lawannya, dia bisa melihat bahwa bumerang itu hanya meninggalkan bekas luka putih pada armor pertempuran Dragon Moon tanpa menusuk armor pertempuran sama sekali. Selain itu, bekas luka putih sudah sembuh sendiri ketika bumerang terbang kembali padanya. Seolah-olah baju perang tidak tersentuh sama sekali. Mungkinkah pertahanan seperti itu benar-benar milik armor perang 2 kata? Dia paling terampil dalam kemampuan serangannya di antara semua cincin Raja Roh 5. Masing-masing dari mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Sementara itu, mesia hitam tiba-tiba meledak dengan fluktuasi energi yang kuat. Tang Wulin dapat dengan jelas melihat bahwa 2 bumerang hitam pekat tiba-tiba berubah menjadi warna ungu cerah dan tembus cahaya dengan fluktuasi energi yang sangat menakutkan meledak dari mereka. Sementara bumerang berputar dan terbang. Bab 999, Keterampilan Fusion Jiwa Darah. Ini adalah senjata sebenarnya dari mesia hitam. Tang Wulin terkejut melihat baut listrik melesat ke segala arah di mana ia lewat saat dinyalakan sendiri dengan energi listrik. Seluruh tubuhnya akan mati rasa dan lemah segera setelah tanaman Blue Silver Emperor-nya bersentuhan dengan bumerang. Meskipun tanaman merambat tidak hancur oleh getaran, kedua bumerang masih melesat lurus ke Tang Wulin tanpa ada yang menghentikannya. Baik. Kemampuan bertarung mesia hitam itu hanya sama dengan Soul Emperor berdering 7 dengan sendirinya. Sementara Tang Wulin yang mengenakan baju perang 2 kata seharusnya sama saja. Namun, apakah itu Tang Wulin sendiri atau lawannya? Ling Wuyue. Mereka tidak bisa menggunakan metode sederhana seperti itu untuk mengukur kemampuan mereka sendiri karena keduanya memiliki kekuatan yang jauh melebihi rekan-rekan mereka. Tombak naga emas sedikit bergetar karena didorong ke depan sekali lagi. Kali ini, lusinan lampu emas mekar keluar dari cahaya tombak dan menutupi 2 bumerang. Pada saat yang sama, Tang Wulin melepaskan tubuh naga emasnya. Sisik emas menutupi kulitnya dan menyatu dengan armor pertempuran Dragon Moon, membuat armor itu terlihat lebih tebal dan lebih berat. Aura langsung meledak ke arah cahaya tombak bersinar. Dentang, dentang. Kedua bumerang dipukul secara bersamaan, langsung melemparkan mereka ke atas. Namun,
Tang Wulin terkejut menemukan bahwa bumerang berputar lebih cepat setelah dia menabrak mereka. Bumerang terbang ke sisi yang berlawanan dan tampaknya berputar-putar. Tetapi Tang Wulin segera merasakan bahwa ancaman kritis datang dari belakang. Sementara itu, Mesia hitam sudah berlari lurus untuknya dengan bumerang jiwa bela diri di tangannya. Bumerang memiliki cahaya pijar sekali lagi. Cahaya barunya menyilaukan. Dan auranya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Apa itu tadi? Apakah itu dari amplifikasi armor tempurnya? Apakah dia melepaskan armor tempurnya juga? Tang Wulin jelas bisa merasakan ketinggian bumerang dan peningkatan kekuatan seperti itu hanya bisa dibuat melalui amplifikasi armor pertempuran. Namun, dia juga bisa merasakan bahwa baju perang Ling Wuyue memiliki peringkat 1 kata. Atau itu bahkan akan lebih mengerikan. Sosok 8 kaki Mesia hitam itu tampak sangat lincah. Itu sangat cepat dan sudah mencapai Tang Wulin dalam sekejap. Aliran cahaya terang berkilauan di dalam sinar yang berkedip-kedip saat sesuatu mendorong langsung ke kepala Tang Wulin. Bumerang digunakan sebagai parang. Itu menemukan cacat Golden Dragon Spear dalam sekejap mata dan menyerang sekaligus. Tang Wulin memutar tombak naga emas. Saat cahaya tombaknya menyapu, tombak bergetar dan memproyeksikan tirai bayangan di depannya. His, lampu tombak itu bersentuhan dengan perisai pelindung Mesia hitam dan mengeluarkan suara gesekan bernada tinggi. Segera merobek lubang ke perisai. Sementara itu, tombak naga emas Tang Wulin akhirnya bisa memblokir serangan bumerang. Namun, 2 bumerang yang terbang lebih awal tiba secara bersamaan pada saat yang tepat dan mengincar leher dan pinggang Tang Wulin. Mereka pergi untuk bagian vital musuh dengan waktu yang tepat. Sinkronisasi kedua bumerang dikontrol dengan sempurna. Sepertinya serangan ketiga bumerang tiba bersamaan. Tetapi mereka benar-benar dilakukan dalam urutan yang tepat. Itu adalah perintah yang tepat untuk membuat Tang Wulin merasa lebih tidak nyaman. Dentang. Bumerang jiwa bela diri adalah yang pertama bertabrakan dengan dadanya. Kekuatan baku dari Mesia hitam dan Tang Wulin saling menghancurkan melalui kedua senjata mereka. Ketika ini terjadi, Ling Wuyue melihat baju tempur Dragon Moon Tang Wulin tiba-tiba berubah seterang cermin. Kedua bumerang Mesia yang dipicu oleh arus listrik telah tiba. Tetapi sayap-sayap di punggung Tang Wulin tiba-tiba terbuka dan melambai seperti 2 bilah guillotine sebelum dengan berani memukul bumerang. Boom, boom. Suara seperti guntur terdengar saat kedua bumerang ditampar. Sementara kedua lawan itu bergulat. Ling Wuyue heran melihat baju perang bulan naga Tang Wulin tiba-tiba mulai berkilau dengan cepat. Dan kemudian dia melihat ada naga listrik di tombak naga emas Tang Wulin yang dengan berani menyerang bumerang miliknya. Apa itu tadi? Boom. Mesia hitam Ling Wuyue terpesona oleh serangan itu. Tang Wulin mengangkat tombak naga emas di tangannya. Dia mengarahkannya ke Mesia. Dan raungan naga yang gagah terdengar. The Blue Silver Emperor merambat dilepaskan dari seluruh tubuhnya hampir melompat keluar segera. Warna keemasan menyilaukan menyelimuti semua tanaman merambat seolah-olah mengubah mereka semua menjadi naga raksasa yang mekar dengan cahaya keemasan. Naga emas dilepaskan dari tombak naga emas. Karena infus naga emas yang dibuat dari tanaman merambat Kaisar Blue Silver di sekitarnya. Tiba-tiba tumbuh menjadi ukuran besar. Lebih besar dari Mesia hitam. Segera menyusul Ling Wuyue. Keterampilan jiwa macam apa itu? Ling Wuyue menjadi pucat karena ketakutan ketika bumerang di tangannya melepaskan cahaya cincin jiwa kelimanya. Bumerang itu terbang keluar dan bertabrakan dengan naga emas sebelum meledak dengan tiba-tiba menjadi bola cahaya pijar. Namun, ketika naga emas dihadapkan dengan ledakan, itu hanya mengangkat salah satu cakar naganya untuk menamparkan bola cahaya itu. Menghancurkannya secara instan. Naga emas tiba di depan Mesia hitam di saat berikutnya. Ling Wuyue merasa seolah napasnya sudah berhenti. Seolah-olah Mesia hitamnya telah tenggelam ke dalam lumpur ketika tekanan di sekitarnya yang menakutkan membuat kerja pendek dari perisai pelindung Mesia. Dia mencurahkan seluruh upayanya untuk menanamkan kekuatan jiwanya. Namun dia hanya berhasil menunda kekalahan Mesia hitamnya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak heran Jiang Wuyue mengakui kelemahannya. Dari awal sampai akhir, Tang Wulin hanya benar-benar berusaha untuk menyerang dia sekali ini saja. Namun dia sudah dianggap tidak mampu menolaknya.
Hati Ling Wuyue paling tidak mau menerima kekalahannya ketika kompetisi Meisha telah berakhir. Pada saat yang tepat ini, dia sangat menyadari bahwa perbedaan antara dirinya dan pria ini sebelum dia terlalu besar. Bahkan lokomotif peringkat Douluo peringkat mungkin belum tentu bisa melindungi dirinya sendiri ketika dihadapkan dengan serangan seperti itu. Tang Wulin memandang tombak naga emas di tangannya dan tanaman merambat emas milik Kaisar Blue Silver. Dia tidak bisa menahan senyum tipis. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan keterampilan fusi yang dihasilkan dari menggabungkan jiwa bela diri dan garis keturunannya. Ini bisa dianggap sebagai keterampilan fusi jiwa-jiwanya yang menjadi miliknya. Tetapi itu bukan hanya perpaduan jiwa bela dirinya. Karena itu, Tang Wulin menjulukinya keterampilan fusi jiwa darah. Itu adalah perpaduan dari garis keturunan dan jiwa bela diri. Kepindahannya dikenal sebagai Blue Emperor Dragon Soars to the Heaven. Naga emas berputar ke bawah sampai perisai pelindung Meisha hitam benar-benar hancur. Naga raksasa akhirnya berhenti ketika potongan-potongan Meisha hitam yang mencerminkan kilau tubuhnya yang mempesona muncul di depan matanya yang berkilauan dengan cahaya biru keemasan. Itu kembali dengan tenang, berputar di sekitar sisi Tang Wulin selama beberapa detik sebelum secara bertahap menghilang ke udara. Tang Wulin juga merasa takut. Karena dia telah mengkonsumsi 10% dari kekuatan garis keturunannya hanya untuk meluncurkan Blue Emperor Dragon Soars ke keterampilan jiwa surga. Kekuatan jiwanya telah dikonsumsi oleh total 10% karena ketidakseimbangan dengan kekuatan garis keturunannya. Dengan kata lain, dia hanya bisa menggunakan skill Blood Soul Fusion 3 kali paling banyak bahkan jika dia mencurahkan semua usahanya. Tentu saja, Blue Silver Emperor Dragon Soars to the Heaven jauh dari skill Blood Soul Fusion-nya yang paling kuat. Bagian paling kuat dari skill Blood Soul Fusion-nya adalah ia mampu melakukan segudang perubahan. Semua kemampuan jiwa bela diri dan kemampuan garis keturunannya dapat menyatu dengan satu sama lain termasuk keterampilan jiwa dari penemuannya sendiri. Ini baru permulaan baginya. Dia hanya akan menjadi benar-benar kuat ketika dia telah meningkatkan kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwanya menjadi seorang judul Douluo. Meisha hitam jatuh ke lantai dengan suara keras sementara Tang Wulin melebarkan sayapnya untuk mendarat dengan lembut di tanah. Dia menarik sayap naganya sementara dia memegang tombak naga emas tegak di sisinya. Dia mengangguk ke arah lawannya. Ada cahaya yang berkilauan. Dan tampak pucat. Ling Wuyue berjalan keluar dari Meisha. Meisha hitamnya tidak rusak. Tetapi pada saat itu sebelumnya, dia mengerti bahwa Tang Wulin dapat sepenuhnya dan sepenuhnya menghancurkan Meisha-nya jika dia mau. Tang Wulin tidak melakukannya karena mereka hanya perdebatan. Namun, naga emas raksasa itu meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Dia mengerti bahwa Tang Wulin tidak perlu melepaskan jiwa roh Overlord Dragon-nya selama pertempuran Meisha di Stardew Battle Network. Jika dia mau, dia hanya bisa bergantung pada keterampilan jiwa yang menakutkan itu sebelumnya untuk mengalahkannya. Tetapi dia tidak melakukannya karena dia berusaha menyembunyikan kemampuannya untuk kompetisi nanti. Dia tidak kalah secara tidak adil. Kamu telah menang. Ling Wuyue mengerutkan bibirnya erat-erat ketika dia berbalik dan berjalan keluar. Senior. Tang Wulin menarik baju tempur Dragon Moon dan mengejarnya dengan langkah cepat. Ling Wuyue berhenti berjalan dan berbicara tanpa menoleh. Ada lagi. Jika Anda ingin mempermalukan saya, lakukanlah itu. Pemenang mengambil semua. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Mengapa saya melakukan itu? Kami adalah kawan. Saya hanya ingin tahu apakah Anda bersedia mengajari saya teknik operasi Meisha. Ling Wuyue tertegun sejenak sebelum akhirnya berbalik dan menatap Tang Wulin dengan tatapan bingung. Kamu ingin belajar cara mengoperasikan Meisha dariku? Tang Wulin mengangguk dan menjawab dengan senyum pahit. Sebenarnya, Anda harus bisa mengatakan bahwa saya jelas bukan pasangan yang layak untuk Anda jika kami mengandalkan murni pada teknik pertempuran kami. Saya hanya mampu mengalahkan Anda dengan menggunakan kekuatan kasar. Saya tidak cukup terampil, terutama dalam hal Meisha. Karena itu, saya ingin belajar bagaimana mengoperasikan Meisha dan menerima bimbingan dari Anda. Dia membungkuk dalam dan tulus kepada Ling Wuyue saat dia berbicara. Biarkan mereka yang mampu mengajar berfungsi sebagai guru. Tang Wulin sangat berarti apa yang dia katakan. Bab 1000, Master Bimbingan Meisha.
Di masa lalu, dia telah belajar tentang operasi Mesya dari Sekte Tang. Tetapi Master Mesya Sekte itu tertinggal jauh di belakang orang di depan matanya. Meskipun jiwa bumerang Ling Wuyue yang kuat itu kuat, dia masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan Golden Dragon King Bloodline-nya. Dia kehilangan dia karena perbedaan antara basis kultivasi penting mereka. Tetapi bukan karena keterampilan dan tekniknya. Tang Wulin bahkan tidak berhasil menghindari serangan pertama Ling Wuyue meskipun kecepatan armor tempur Moon Dragon-nya yang diperkuat. Selain itu, bagaimana mungkin kecepatan Mesya dibandingkan dengan Master Armor tempur? Dengan demikian, orang hanya bisa membayangkan betapa terampilnya dia dalam mengoperasikan Mesya. Karenanya, Tang Wulin dengan tulus ingin belajar darinya. Ling Wuyue mengejek sekali. Mengapa saya setuju untuk melakukannya? Tang Wulin tersenyum. Dia tentu saja percaya diri ketika dia mengusulkan ide itu. Itu karena aku bisa membantumu untuk menempa semua logam yang dibutuhkan untuk armor perang 2 kata milikmu. Terbuat sepenuhnya dari paduan roh. Ya, aku pandai besi peringkat Saint Craftsman. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa identitasnya sebagai Saint Craftsman tentu berguna pada banyak kesempatan. Tidak hanya untuk pamer. Itu pasti praktis. Seperti yang diharapkan. Mata Ling Wuyue segera berkilau setelah mendengar kata-katanya. Tetapi dia segera menjadi dingin dan terlepas. Kamu pengrajin Saint. Siapa yang kamu coba mainkan di sini? Mengapa kamu tidak menyebut dirimu pengrajin suci saja? Tang Wulin berbicara tanpa daya. Saya mengatakan yang sebenarnya. Tanyakan Jiang Wuyue jika Anda tidak percaya padaku. Saya telah membantunya memalsukan sesuatu sebelumnya. Apa yang bisa membodohi Anda? Apa yang Anda dengar mungkin salah. Tetapi apa yang Anda lihat itu benar. Saya dapat membantu Anda untuk menempa logam terlebih dahulu. Kemudian Anda bisa mengajari saya. Ling Wuyue sedikit mengalihkan pandangannya. Kamu juga bisa melakukan penempaan semangat. Paduan roh yang ditempa oleh roh. Bisakah kamu benar-benar melakukan itu? Tang Wulin berkata. Armor perang saya terbuat dari logam yang saya tempa sendiri. Lihatlah dirimu sendiri. Fitur terbesar dari armor perang 2 kata adalah ia dapat melebur ke dalam tubuh seseorang. Dan itu jauh lebih berguna daripada armor pertempuran 1 kata untuk seorang master jiwa. Pada saat yang sama, seseorang harus mulai membangun fondasi yang kuat dari 2 kata armor perang sehingga dapat menyatu dengan jiwa bela diri seseorang dan menjadi armor perang yang semata-mata milik satu orang. Saya pikir basis kultivasi Anda sudah mendekati 6 cincin. Bukan. Kemudian, Anda harus mulai mempersiapkan logam untuk baju perang pertempuran 2 kata dan mulai membuatnya setelah Anda mencapai 6 cincin. Tidak akan mudah bagi saya untuk mengalahkan Anda setelah Anda memiliki amplifikasi baju perang pertempuran 2 kata. Kemampuan menyerang bumerang Anda akan semakin ditingkatkan saat itu. Ling Wuyue mengangkat kepalanya sedikit. Kehilangannya dalam pertempuran dengan Tang Wulin adalah karena perbedaan antara jiwa bela diri mereka. Dia bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa mengukur anak laki-laki ini dengan kualitas bawaannya. Tetapi, sebagai seorang guru jiwa, dia masih sangat terpikat oleh gagasan 2 kata baju perang. Dia sudah berusia 28 tahun ini. Jadi jika dia tidak dapat menjadi master baju perang 2 kata sebelum usia 30, jalan masa depannya akan lebih lama dan lebih keras. Situasinya sangat mirip dengan Mu Ye, di mana sebagian besar waktu dan energinya telah dicurahkan untuk misinya. Mendekati usia 30, dia menyadari bahwa dia perlu bekerja pada jiwa bela dirinya. Kata-kata Tang Wulin langsung masuk ke hatinya. Baiklah. Jika kamu benar-benar mampu membantuku untuk menempa logam yang dibutuhkan untuk armor perang 2 kata milikku, itu adalah kesepakatan. Aku akan mengajarimu teknik Mesya. Tang Wulin tersenyum dan berkata, saya ingin mencari bimbingan dari Anda tentang beberapa teknik pengoperasian Mesya dan keterampilan membuat Mesya. Apakah itu tidak apa-apa? Tentu. Ling Wuyue setuju tanpa ragu sedikit pun. Ini akan menjadi keuntungan yang sangat besar baginya jika Tang Wulin dapat membantu dalam menempa logam armor pertempuran 2 kata yang cocok. Keduanya bersumpah satu sama lain dan menetapkan ketentuan perjanjian. Tang Wulin selalu cepat dalam menyelesaikan tugas. Dia membawa Ling Wuyue langsung ke bengkel penempaannya.
Aku memberikan bahan untuk potongan logam pertama yang dibutuhkan untuk baju perangmu sebagai hadiah. Anda harus menyiapkan sisanya sendiri. Mari kita selesaikan perjanjian terlebih dahulu. Tang Wulin bertanya tentang pemikiran Ling Wuyue tentang gaya dan kondisi baju perang sekaligus. Sebelum dia segera mulai memalsunya. Tentu saja, dia tidak perlu mengerahkan banyak kekuatan untuk menempa paduan roh mengingat standar tempa peringkat Saint Craftsman-nya. Dia segera menempa sepotong paduan roh dengan tingkat harmoni lebih dari 85%. Dalam waktu kurang dari 1 jam. Ia telah membentuk sepotong paduan roh yang ditempa roh ke dalam piala perak putih yang tampaknya berdenyut dengan sumber kehidupan dan menyerahkannya kepada Ling Wuyue. Dengan senyum tipis di wajahnya, Ling Wuyue menghela napas saat dia melihat logam di depannya. Lalu pada Tang Wulin, "Saya akhirnya mengerti mengapa Jiang Wuyue menyebut Anda monster. Anda benar-benar mengerikan. Saya pergi. Saya akan mengajar Anda selama 2 jam setiap hari di sore hari ketika saya tidak bertugas." Tang Wulin agak menyukai karakter Ling Wuyue. Dia sedikit pemarah. Tapi dia langsung dan langsung. Ini adalah cara perwira militer klasik. Tang Wulin dalam suasana hati yang hebat setelah menemukan guru Misha yang luar biasa. Dia percaya bahwa dia pasti bisa membuat perbaikan besar di masa depan dengan bimbingan Ling Wuyue. Apakah itu proses menempa Misha hitam atau teknik mechanya? Selain itu, dia telah mencoba skill fusi jiwa darah hari itu. Dan kekuatannya tidak terbatas. Seperti yang telah dia prediksi. Dia perlu mengembangkan 1 langkah lebih jauh untuk meningkatkannya. Itu masih dalam penyatuan awal sekarang. Jadi masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Dibandingkan dengan keterampilan fusi jiwa bela diri, itu agak kurang dalam kekuatannya. Tetapi ia percaya bahwa itu pasti akan mengejar tingkat keterampilan fusi jiwa bela diri ketika tingkat harmoni meningkat. Kehidupan Tang Wulin menjadi lebih sibuk setelah perjanjian yang dibuatnya dengan Ling Wuyue. Dia menghabiskan waktu siang hari berkultivasi sendiri. Sementara pada sore hari, dia belajar teknik Misha dari Ling Wuyue dan membantunya untuk menempa. Melalui semua itu, dia mulai membuat persiapan untuk membangun Misha hitamnya. Dia menghabiskan malamnya berpartisipasi dalam kompetisi dan terus berkultivasi sekali lagi setelah kompetisi berakhir. Tang Wulin mulai menerima pejabat militer berpangkat tinggi yang mencari bantuannya untuk menempa ketika reputasinya sebagai Saint Craftsman mulai menyebar. Tidak banyak pekerjaan, tetapi setiap perjanjian yang dia buat cukup untuk memberinya sejumlah jasa. Pahala ini digunakan oleh Tang Wulin untuk menukar bahan langka yang dibutuhkan untuk mechanya. Adapun baju perang pertempuran 3 kata. Dia tidak terburu-buru untuk sampai ke sana sekarang. Meskipun dia sudah mampu menyelesaikan penempaan jiwa, dia tidak menganggap dirinya cukup matang. Melihat bagaimana dia baru saja melewati ambang pintu. Rencana Tang Wulin adalah menunggu sampai ia menjadi pandai besi pangkat 8 sebelum ia menempa sendiri baju tempur pertempuran 3 kata. Proses ini membutuhkan waktu dan temper. Ada perintah untuk prioritasnya. Untuk saat ini, tujuannya yang paling penting adalah untuk mengondensasi inti jiwanya dan kemudian mengangkat dirinya ke peringkat 60 dan basis budidaya 6 cincin sehingga ia dapat memadukan damas tulip yang 100.000 tahun. Segalanya akan datang setelah itu. Akibatnya, dia hanya mempersiapkan Misha hitamnya tetapi tidak terburu-buru untuk mulai membuatnya. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk itu. Adapun armor perang 3 kata, itu diatur bahkan kemudian. Seorang master jiwa akan membutuhkan basis budidaya 7 cincin untuk benar-benar memanfaatkan kekuatan armor pertempuran 3 kata. Bahkan jika Tang Wulin memiliki inti jiwanya, ia tidak memiliki avatar jiwa bela diri 7 cincin. Dengan demikian, ia menempatkan armor pertempuran 3 kata di fase selanjutnya. Putaran berikutnya dari turnamen round robin dari pertarungan master jiwa membuat Tang Wulin tidak takut atau terluka. Karena dia belum menemukan lawan yang sangat tangguh. Setiap putaran pertempuran Misha sangat sulit karena lawannya begitu sulit sehingga dia hanya bisa mengalahkan mereka dengan mengandalkan superioritas jiwa bela dirinya. Wuyue, ini sangat aneh, kata Tang Wulin lembut ketika dia menemukan Jiang Wuyue saat makan siang. Apa yang terjadi? Apa yang aneh? Tanya Jiang Wuyue dengan bingung. Tang Wulin menjawab.
Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa kita masih belum menemukan lawan yang sangat kuat setelah memasuki turnamen round robin? Mungkinkah tidak ada senior 7 cincin atau 8 cincin dari tentara yang ikut serta dalam kompetisi? Jiang Wuyue memutar matanya. Jadi, kamu bertanya tentang itu? Ya. Apakah Anda ingin dipukuli atau apa? Bukankah itu hal yang baik? Tang Wulin mengerutkan kening. Bagaimana itu hal yang baik? Tujuan utama kami untuk ikut serta dalam kompetisi adalah untuk berlatih. Lawan yang kuat akan membantu kita meningkatkan diri kita lebih lagi. Jiang Wuyue berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. Kamu benar-benar ingin dipukuli. Saya pikir saya akhirnya bisa melihatnya sekarang. Biarkan saya memberitahu Anda. Ini adalah keputusan tentara. Tidak ada orang dengan 7 cincin di atas yang diizinkan untuk mengambil bagian dalam kompetisi. Jadi, tentu saja, Anda tidak akan menghadapi lawan yang kuat. Hanya sejumlah kecil pejabat tinggi yang menyadari keberadaan pasukan Dewa Darah kami. Divisi Barat begitu sunyi. Jika kelompok besar muncul pada akhirnya dan memasuki final, tidakkah keberadaan kita akan terungkap? Adapun hadiahnya, itu tidak layak menjadi perhatian tentara. Bersambung.